Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Maulana Zainal. Oke guys, di kesempatan kali ini aku mau membahas sebuah video terkait dengan Dapodik versi 2026C gitu ya guys ya. Jadi di kolom komentar kemarin pas aku membuat video terkait dengan solusi invalid pada tim penanganan dan pencegahan kekerasan di sekolah, dimana di kolom komentar ada yang bertanya ya, yang berkaitan dengan bagaimana Pak jika kepanitiaan di sekolah itu melebihi dari satu atau lebih dari satu. Kemarin kan kita nginputnya kan hanya tim penanganan dan pencegahan kekerasan. Nah, ini ada yang tanya bagaimana jika kepanitiaan yang ada di sekolah itu lebih dari satu gitu ya. Maka di video kali ini nanti saya akan membahas ya terkait dengan cara input kepanitiaan sekolah dalam Dapodik. Jadi kepanitiaan itu ada apa saja, nanti kita akan langsung menuju ke Dapodik, gitu ya guys ya. Sebelum kita menuju ke videonya, jangan lupa di sini aku mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan semakin memberikan informasi yang menarik buat kalian semuanya. Oke, langsung saja kita menuju ke videonya. Oke guys, sebelum kita masuk ke dalam penginputan kepanitiaan sekolah yang ada di Dapodik, terlebih dahulu silakan kalian semua untuk login ya. Login ke Dapodik kalian masing-masing, dan hari nanti kita akan membahas secara tuntas ya cara menginputkan kepanitiaan sekolah pada Dapodik supaya terbaca gitu ya. Supaya terbaca di Dapodik dan tidak adanya invalid gitu ya. Kadang ada beberapa kepanitiaan sekolah itu yang wajib untuk diinput di Dapodik gitu ya, karena itu berhubungan dengan kebutuhan oleh Verval pusat gitu ya. Maka hari nanti kita akan membahas ya terkait dengan cara input kepanitiaan sekolah dalam Dapodik versi 2026C. Kita masuk ya ke dalam beranda. Oke guys, jadi di dalam Dapodik itu ada beberapa kepanitiaan. Di manakah kita harus menginputkan kepanitiaan itu ya? Coba di sini aku mau membuatkan kalian semua note terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu supaya apa? Supaya nanti penjelasan aku lebih jelas ya ke depannya dan kalian tidak bingung gitu ya. Langkah-langkah apa saja yang perlu kalian inputkan gitu ya. Oke, yang pertama sebelum kalian menginputkan kepanitiaan, terlebih dahulu kalian harus mempunyai yang namanya SK ya, atau surat keterangan. Nah, surat keterangan ini adalah surat keterangan terkait dengan SK ya, surat keterangan atau keputusan. Nah, atau surat keputusan. Nah, surat keputusan ini adalah yang berhubungan dengan kepanitiaan yang dibuat oleh sekolah gitu ya. Contoh surat keputusannya itu bermacam-macam ya. Salah satunya ada kepanitiaan literasi. Nah, literasi. Kemudian ada kepanitiaan MOS ya, atau masa orientasi siswa gitu juga ada biasanya kepanitiaan tersebut. Nah, di dalam surat keputusan itu harus meliputi nomor surat. Harus ada nomor surat. Kemudian selanjutnya harus ada yang namanya tentang ya. Tentang apa gitu ya? Tentang apa? Surat keputusan itu tentang apa gitu. Kemudian yang keempat adalah tentang harus tercantum tanggal berlaku ya. Tanggal berlaku, biasanya tanggal berlaku sih ketika ditandatangani lah, itu dianggap tanggal berlaku gitu ya. Kalau biasanya ada kepanitiaan yang ada masa habis gitu ya, atau tanggal berakhir, itu juga boleh. Tapi biasanya tanggal berakhir ini boleh ada, boleh tidak gitu ya. Yang paling terpenting adalah tanggal berlaku. Jadi SK itu berlaku mulai kapan gitu ya. Oke guys, setelah kalian mendapatkan surat keputusan dari kepala sekolah ya, silahkan setelah itu bisa kalian input di dalam Dapodik gitu ya. Caranya bagaimana input di dalam Dapodik? Yang pertama, silahkan kalian buka Dapodiknya terlebih dahulu ya. Kita akan buka Dapodik. Nah, kita akan
Nah, setelah kita membuka Dapodik seperti ini ya, menu input kepanitiaan sekolah itu berada pada menu sekolah gitu ya guys ya. Silahkan diklikkan di sini menu sekolah, menu sekolah. Kemudian setelah di menu sekolah, silahkan ditunggu dulu ya sampai data ini muncul. Setelah kalian ngeklik menu sekolah gitu ya, silahkan carilah di sini ya. Pilih menu data rinci ini, silahkan cari kepanitiaan sekolah di sini ya. Kalau sudah ketemu, silahkan diklik kepanitiaan sekolah tersebut, maka nanti akan muncul beberapa form seperti ini gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita nginputkan kepanitiaan sekolah gitu ya. Misalnya di sini aku mau menginputkan surat keputusan atau kepanitiaan tentang literasi gitu ya. Bagaimana cara nginputnya? Silakan kalian klikkan di sini ada menu tambah ya. Ada tombol tambah di sini, silakan kalian cari ya. Ada banyak jenis surat keputusan atau kepanitiaan yang harus kalian input dan yang bisa kalian input. Contohnya, di sini ada kegiatan keagamaan, ada literasi sekolah, ada PSB ya, ada pengenalan lingkungan sekolah atau MOS tadi ya. Ada penyelenggaraan asesmen nasional gitu ya. Ada komite sekolah, ada ujian nasional dan lain sebagainya, sampai ada tim pendataan sekolah atau tim operator ya, gitu ya. Oke, di sini coba aku mau nginputkan contoh saja ya. Aku mau nginputkan terkait dengan kepanitiaan literasi sekolah. Nah, silakan kalian pilih ya. Satuan tugas apa yang ingin kalian input di kepanitiaan tersebut. Contohnya literasi sekolah. Setelah itu, kalian berilah nama satuan tugasnya. Misalnya, satuan tugasnya di sini tak beri nama tim literasi. Nah, itu kan bisa ya. Jadi nama satuan tugasnya ditulis tim literasi. Nah, ini silahkan sesuaikan dengan surat keputusan yang sudah kalian dapatkan gitu ya. Kemudian setelah itu inputkan instansinya ya. Instansinya mana? Tentunya instansinya dari SMA kita sendiri ya. Nah, oke, kita inputkan gitu ya. Oke, setelah kita inputkan instansi, selanjutnya kita inputkan SK tugas. Apa yang harus diinputkan di SK tugas? Yang harus diinputkan di SK tugas adalah nomor SK atau surat keputusannya. Tadi sudah saya sampaikan ya, di mana surat keputusan harus tertera nomor SK. Maka kita inputkan nomor SK-nya. Biasanya nomor SK itu tertera surat keputusan, bawahnya nomor gitu ya. Nah, itu silakan inputkan di SK tugas gitu ya. Contohnya seperti ini. Oke, setelah kita inputkan SK tugas, selanjutnya kita menginputkan TMT SK tugas. TMT SK tugas itu adalah tanggal berlaku gitu ya. Tanggal berlaku SK tersebut itu mulai kapan? Ya, silahkan inputkan di TMT gitu ya. Silahkan diinputkan di sini misalnya ya, di SK ku tanggal berlakunya tanggal 2. Oke, silahkan dilakukan di tanggal 2 gitu ya, diinputkan gitu ya. Kemudian ini ada tulisan TST. Pertanyaannya, diisi apa TST ini? Nah, TST itu adalah tanggal berakhir gitu ya. Tanggal berakhir. Nah, jika di SK keputusannya itu tertera tanggal berakhir, maka silakan inputkan tanggal berakhirnya. Tapi kalau di situ tidak tertera tanggal berakhirnya kapan, silahkan tidak perlu kalian inputkan di TST SK tugasnya. Seperti itu ya guys ya. Oke, setelah semua terinput seperti ini, mulai dari satuan tugas, nama satuan tugas, instansi, tingkat satuan tugas, SK tugas, TMT, silahkan klikkan simpan gitu ya. Klikkan simpan di sini. Oke ya, setelah tersimpan, otomatis di sini sudah muncul ya literasi sekolah, tim literasi, ada instansinya dan lain sebagainya. Apakah ini sudah selesai? Belum ya. Jadi di sini itu baru menginputkan satuan tugasnya, belum menginputkan anggota kepanitiaannya. Jadi setelah kita inputkan kepanitiaannya atau satuan tugas kepanitiaannya, silahkan inputkan anggota kepanitiaannya gitu ya. Dan cara menginputkannya adalah silahkan klikkan dulu kepanitiaan mana yang ingin kalian input anggota kepanitiaannya, misalnya di literasi sekolah. Setelah kalian inputkan di literasi sekolah ini gitu ya, silahkan kalian klikkan anggota kepanitiaan di sini yang warnanya ungu. Klik anggota kepanitiaan. Setelah itu nanti kalian akan diarahkan ke form anggota kepanitiaan tim literasi. Di sini kalian silahkan inputkan ya
bahwa tim kepanitiaan itu harus memenuhi beberapa unsur. Salah satunya adalah unsur guru, unsur peserta didik, dan lain sebagainya. Nah, silakan inputkan sesuai dengan surat keputusan yang sudah kalian siapkan gitu ya. Silakan klikkan tambah di sini, kemudian klikkan unsur di sini. Pilih ya, misalnya di sini kepala sekolah gitu ya. Misalnya di sini aku inputkan kepala sekolah. Perannya kepala sekolah sebagai apa? Misalnya sebagai penanggung jawab. Nah, setelah terinput seperti ini, silahkan klik simpan. Gitu ya. Nah, begitupun selanjutnya. Silahkan isikan guru, ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota, dan lain sebagainya. Silahkan inputkan pada form ini gitu ya. Misalnya ada unsur peserta didik. Bagaimana caranya ketika ada unsur peserta didik gitu ya? Contohnya gini, klik tambah, kemudian di sini kalian unsurnya. Misalnya peserta didik gitu ya. Nah, jangan diinputkan di guru. Formnya harus diinputkan dari peserta didik. Nah, ini ya. Ini silahkan kalian pilih peserta didiknya yang mana, yang menjadi tim literasi sekolah. Misalnya contohnya ini. Nah, perannya dia sebagai apa? Sebagai anggota misalnya. Nah, setelah semua terinput seperti ini, silahkan klik simpan. Nah, gitu ya. Jadi ini artinya tim literasi atau satuan tugas kepanitiaan tim literasi ini sudah sempurna. Jadi sudah berlaku ya. Jadi satuan tugasnya sudah tersimpan, kemudian setiap kepanitiaan juga sudah memiliki anggota. Walaupun ini adalah contoh saja ya. Silakan nanti sesuaikan dengan surat keputusan kalian masing-masing gitu ya. Setelah kalian menginputkan satuan tugas kepanitiaan dan anggota kepanitiaan, jangan lupa selanjutnya kalian bisa melakukan yang namanya sinkronisasi. Supaya apa? Supaya data itu bisa dikirim ke Verval pusat, kemudian nanti bisa disinkronkan dengan data Verval gitu ya. Oke guys, sekian dulu konten hari ini. Terima kasih kalian sudah nonton. Buat kalian yang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan Dapodik, berhubungan dengan TKA, berhubungan dengan PDSS dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan pendidikan, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa kalian semua untuk subscribe channelku supaya channelku semakin berkembang dan semakin memberikan informasi yang menarik buat kalian semua. Oke, terima kasih kalian sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.